Yesus. Biarlah ini suatu kerinduan kami bahwa kami memuji membesarkan nama-Mu. Kami bermazmur kepada nama-Mu dengan penuh keyakinan Tuhan, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, bahwa iman kami menunjukkan semakin kuat dengan memuliakan Engkau, memuji Engkau. Hati yang gembira, yang bersyukur itu adalah obat yang manjur buat kami. Terima kasih Bapa, pada kesempatan ini Tuhan memberkati acara Tetaplah Berdoa. Kami menghadap hadirat Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau, kami mau berdoa, bersyafaat Tuhan, dan kami juga mau menyatakan Tuhan kepada Engkau akan isi hati kami serta pergumulan-pergumulan hidup kami Tuhan. Mari Tuhan berkati, dan ada renungan untuk mengawali semua itu Tuhan. Tolong renungan firman-Mu menjadi kekuatan hidup kami Tuhan, pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Dalam nama Yesus kami mulaikan acara Tetaplah Berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Sukacita selalu Saudara. Mari kita baca firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 5 mulai ayat 3 dahulu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan Saudara, mari kita perhatikan di sini bahwa kalaupun kita bisa bermegah karena Tuhan yang telah menolong kita, dan ada juga di sini dicatat kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kok bisa ya? Saya yakin tidak ada orang yang mau. Tetapi kalau firman Tuhan menunjukkan, berarti kalau engkau hidup baik, tapi kemudian tiba-tiba ada masalah yang Tuhan izinkan, itu sebenarnya bagus. Bagus kenapa? Karena untuk menaikkan level iman kita. Masihkah kita percaya pada Tuhan? Masihkah kita mengandalkan Tuhan? Karena dikatakan begini, bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu, jadi sebenarnya kita tahu, berarti berdasarkan firman, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang punya iman mendapatkan masalah, dan itu disebutkan ada kesengsaraan, atau Tuhan izinkan melewati lembah-lembah kekelaman, ya. Bukan yang kita cari ya, tapi Tuhan yang izinkan. Kok tiba-tiba seperti ini? Seperti Ayub. Ayub kan tidak punya masalah ya Saudara ya. Dia bagus, dia menjauhi kejahatan, dia cinta Tuhan, dia jujur, dia saleh. Nah itu udah cukup. Tetapi Tuhan izinkan. Dan akhirnya kan Saudara lihat, kesengsaraan itu benar-benar menimbulkan ketekunan. Nah Saudara, kalau kita orang beriman dan kita percaya sungguh pada Yesus, karena dia telah mati buat kita, dalangan dosa kita yang harusnya kita menuju maut tapi diselamatkan, itu logikanya gak mungkin dia biarin kita. Dia susah payah turun ke dunia ini menolong kita, membebaskan kita dari dosa, kemudian dia serahkan pada kesengsaraan demi kesengsaraan, tidak ada ujungnya. Nggak mungkin, itu jelas sekali ya Saudara ya. Nah kita lihat di sini bahwa justru kesengsaraan yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita itu menimbulkan ketekunan. Diuji apapun dia kuat. Kenapa? Karena sudah dilatih. Petani nggak langsung menanam dan kemudian besok langsung tuai, nggak mungkin. Dia harus memprosesnya juga dengan ketika dia panen, dia bisa bersyukur kepada Tuhan, tahan uji untuk menanam, dan akhirnya menikmati panen yang ada. Tidak ada yang instan. Sudah pembentukan itu akan melatih kita untuk rendah hati, melatih kita untuk berjuang, bertahan, dan berharap bahwa Tuhan pasti berikan kemenangan. Haleluya. Dan ini jelas, dengan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena pengharapan kita kepada Tuhan. Jelas banget ya. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita, dan oleh Roh Kudus dikaruniakan kemampuan kepada kita untuk bertahan, untuk dihiburkan. Roh Kudus keuntungan dalam hidup kita luar biasa. Roh kebenaran, dia tuntun kita pada kebenaran, dan satu lagi, roh penghiburan. Ketika sengsara itu tidak ada pengharapan yang bisa kita lihat di depan mata, tetapi ada Yesus, Roh Kudus akan mampukan kita untuk bersuka cita. Amin Saudara. Jadi kalau Saudara mengalami kesengsaraan karena diizinkan Tuhan,
bukan karena dicari sendiri ya, cari pencobaan, tapi saudara diizinkan Tuhan, maka berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Dia, ada Roh Kudus yang menemani kita. Karena waktu kita masih lemah, Yesus saja sudah mati di kayu salib untuk kita yang durhaka. Apalagi ketika kita sudah percaya pada Tuhan, jalan hidup kita diatur sempurna oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami ya Bapa, dalam Roh Kudus yang Kau kirimkan di dunia ini Tuhan. Dan ketika ada kemegahan kami karena kesengsaraan yang kami alami, kami percaya itu proses Tuhan dalam hidup kami untuk membuat kami tekun, membuat kami tahan uji dan punya pengharapan hanya kepada Engkau. Engkau yang membuat kami sukacita melewati hari demi hari dengan apa yang kami alami. Kami percaya apa yang terjadi dalam hidup kami ketika kami telah serahkan hidup kami kepada Engkau, itu dalam tanggung jawab Tuhan, itu dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa seluruh umat manusia, berkati mereka Tuhan, apa yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat seluruh bangsa-bangsa yang ada, berkati Bapa. Kami serahkan dalam tangan Tuhan akan setiap Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa yang ada, rakyat yang ada di kota-kota, di desa-desa. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan mereka, Tuhan yang selalu menolong tepat pada waktunya Tuhan, dengan tidak ada yang terlambat. Karena pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi presiden kami, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, berkati mereka dengan keluarga yang ada, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala malapetaka di dalam nama Yesus. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami berdoa buat setiap menteri-menteri yang ada, berkati dengan kementeriannya, berkati juga akan hakim, jaksa, dan juga Tuhan Yesus TNI, Polri, Tuhan, wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, Tuhan yang menolong ya Bapak. Kasihani mereka, tolong mereka agar mereka tidak gampang tertipu, tidak gampang disuap. Tuhan tolong oknum-oknum tertentu bertobat dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau akan memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Tuhan telah menolong kami Tuhan. Pembangunan di mana-mana Tuhan sedang lakukan dalam nama Yesus. Biarlah waktu yang indah untuk Tuhan melawat bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miaga sampai ke Pulau Rote. Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa.